Tekanan besar langsung menghantam. Feng Tianxing ingin menyeret tubuhnya, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Sebagai penguasa para dewa, Zeus mengandalkan guntur di tubuh Feng Tianxing sebagai pemandu, bahkan dalam keadaan di mana kekuatannya tidak dapat sepenuhnya dikerahkan, dan memberi Feng Tianxing gerakan yang solid. Rao adalah dewa, dan dia tidak tahan dengan dampak seperti itu. Serangan Zeus bukan hanya serangan dalam satu aspek, tetapi mencakup semua arah, tidak hanya serangan. Bersama dengan tubuh dewa lawan, kekuatan keyakinan lawan, hubungan antara lawan dan orang beriman, semua titik yang bisa diserang, Zeus bisa. Termasuk. Dan sekarang, Feng Tianxing telah dipukul, dan tidak ada kesempatan untuk menggunakan sarana tersebut dalam waktu singkat. Sial, jika aku mengetahuinya lebih awal, aku tidak akan gegabah. Feng Tianxing memiliki sedikit kepahitan di wajahnya, tetapi dia hanya bisa tersenyum pahit. Tak disangka, di dunia yang sama sekali berbeda, Zeus masih bisa menarik guntur dari dunia luar. Pencapaiannya dalam aturan dunia jelas jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Menjadi sangat teduh oleh Zeus, Feng Tianxing hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Lagi pula, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Sekarang tubuhnya di luar kendali, gerakannya tidak dapat diselesaikan, dan dia tidak dapat bergerak cukup jauh untuk melarikan diri ke tempat yang aman dalam situasi saat ini. Menurut pengurangan klon, kecepatan penyebaran bola yin dan yang dao melebihi level dewa utama. Dan setelah konfrontasi awal, Zeus harus 30% hingga 50% lebih kuat dari level utama. Dewa, mengingat premis bahwa aku telah ditekan oleh dunia, maka Zeus mungkin tidak dapat melarikan diri. Tersesat, menutup matanya, Feng Tianxing menghitung berbagai kemungkinan bagi Zeus untuk melarikan diri dalam pikirannya sampai kemungkinan terakhir dikesampingkan. Di mata Feng Tianxing, bola yin yang dao seperti gunung, perlahan menekan. Semua orang percaya mematuhi perintah, dan demi keselamatan mereka sendiri, mereka akan diteleportasi kembali ke kuil penguasa cahaya terlebih dahulu, dan semua orang akan segera melaksanakannya tanpa kesalahan. Meninggalkan kalimat ini, Feng Tianxing berdiri dengan goyah dan melihat ke batas bola yin yang dao yang telah melebar di depannya. Di tepi batas, Feng Tianxing melihat Zeus melarikan diri dengan panik. Belum mati. Apakah kamu tahu bahwa hidupmu akan membuatku sangat tidak nyaman? Pada titik ini, pikiran Feng Tianxing bergerak, dan tubuh ini terbang langsung ke Zeus. Memprediksi kecepatan Zeus, Feng Tianxing kemudian menarik kesadarannya menjauh dari idola ini. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di benak Feng Tianxing. Dunia mulai melambat. Inkarnasi Dao muncul di sisi Feng Tianxing, menjangkau dan menjentikkan tubuh yang rusak. Jika kamu menghancurkan patung itu, ketuhananmu membutuhkan banyak sumber daya untuk dipulihkan. Dan kamu belum memiliki modal ini, kamu pasti melakukan ini. Kamu tahu itu melanggar taruhanmu denganku. Feng Tianxing sedikit tersenyum. Tidak masalah. Ketuhanan tidak akan jatuh, juga tidak akan hilang. Aku selalu percaya akan hal ini. Dao Avatar mencibir. Apakah kamu pikir aku tidak bisa kembali ke masa lalu? Ini hanya pertanyaan apakah aku menginginkannya atau tidak. Feng Tianxing juga menghela nafas tak berdaya. Jika kamu benar-benar dapat kembali ke masa lalu, tolong perhatikan baik-baik. Apakah patung kuil pilar cahayaku sebelum atau sesudah kemunculan dewa? Tidak semua kepercayaan berasal dari dewa-dewa yang spesifik dan mendetail. Kamu tidak mengerti, karena kamu bukan manusia. Kamu tidak punya perasaan, dan tentu saja kamu tidak mengerti. Beberapa hal selalu ada di hati manusia, dan aku hanya memvisualisasikannya. Apakah itu dewa atau dewa? Aku tidak akan merobek taruhan denganmu. Hari ini, aku menyerahkan tubuh patung dewa, hanya untuk menghancurkan musuh terakhirku. Dengan Zeus dihancurkan, aku dapat menyelesaikan perjanjianmu denganku dengan lebih nyaman. Setelah keheningan singkat, avatar dunia melepaskan tangannya, tetapi peringatannya masih bergema di benak Feng Tianxing. Segala sesuatu di dunia memiliki sebab dan akibat. Anda menanam sebab hari ini, dan tidak menyesali akibatnya di masa depan. Feng Tianxing hanya tersenyum ringan, dan mengendalikan patung itu untuk menabrak Zeus, memotong harapan terakhir Zeus untuk bertahan hidup. Ketika Feng Tianxing meledakkan patung itu dan mengirim kesadarannya kembali ke kuil penguasa cahaya, dia mendengar kutukan kebencian Zeus. Hari ini kamu membunuhku. Aku mengutukmu untuk tidak bertemu ahli warismu. Kamu tidak bisa bertemu orang yang kamu cintai. Kamu tidak bisa bertemu kerabat dan temanmu. Kamu akan menjadi musuh publik semua orang. Kamu akan menjadi kalajengking. Dan semua orang yang mengenalmu akan mengalami dumidel dan sengsara. Kamu akan musnah pada saat impianmu menjadi kenyataan. Kamu tidak akan pernah melarikan diri dan jatuh ke dalam reinkarnasi. Dengan kekuatan Zeus, sangat mudah untuk mengatur sedikit aturan dunia sesuka hati. Meskipun tubuhnya tidak diadaptasi. Tetapi mengutuk benda ini tidak membutuhkan banyak kekuatan. Untuk kutukan Zeus, Feng Tianxing hanya tersenyum tipis. Berapa banyak dari apa yang disebut kutukan ini yang dapat berlaku? Hari ini, dia bisa digambarkan sebagai penyendiri. Kutukan ini, dia seperti menonton lelucon. Saat kesadaran muncul kembali di kuil penguasa cahaya,
Feng Tianxing melemparkan senjata sederhana, dan kemudian memulai serangan skala penuh ke Olympus tanpa henti. Pertempuran masih sangat sulit. Setelah Zeus menghilang, Apollo, Dewa Cahaya, langsung mengambil alih hak Zeus dengan perintah palsu, dan meluncurkan pengepungan dan penindasan menyeluruh terhadap Feng Tianxing. Sayang sekali daya tariknya jelas kalah dengan Zeus. Rao begitu, 2 atau 3 dewa utama bergabung, dan Feng Tianxing juga ditekan dan tidak bisa bergerak. Kemudian itu adalah upeti Dewa Laut Poseidon kepada Zeus, yang secara langsung mengumumkan jatuhnya Zeus, dan perintah palsu Apollo, Dewa Cahaya, juga ditunjukkan. Apollo kehilangan dukungannya, dan Feng Tianxing langsung membunuhnya. Lalu ada proses akuisisi yang panjang. Setahun kemudian, Feng Tianxing mengambil alih yurisdiksi Olympus dan memberi dunia abadi gelar Dewa Utama ke-13, yang mulia abadi tak terbatas. Selama jangka waktu yang lama ini, Feng Tianxing melakukan banyak hal untuk membantu Lin Yu dan Zhang Yun membangun kembali rumah mereka, memungkinkan Lin Bai untuk sepenuhnya menetapkan pola binatang guntur di Thundercloud Starfield untuk menyerah kepada umat manusia. Ada juga sekelompok orang yang ditolak Olympus, seperti Matt, yang akhirnya bisa berdiri di kuil Olympus tanpa memakai topeng. Adapun dunia abadi, Feng Tianxing menghadiahkan hadiah kepada semua orang percaya yang gugur dalam pertempuran ini, dan mengukir nama mereka di dinding kuil penguasa cahaya, sehingga semua orang akan mengingat upaya mereka. Butuh 2 bulan penuh lagi untuk menangani hal-hal ini. Hari ini, Feng Tianxing menyelesaikan semua tugas sepele dan meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Lalu dia menginstruksikan Kali Sherwo di samping. Kali Shela, meskipun kamu kuat, kamu tidak cocok untuk duduk di posisiku. Dan aku telah menunjukmu sebagai Panglima Diaken. Di masa depan, tidak peduli siapa yang berkuasa di kuil penguasa cahaya, Anda memiliki hak untuk berbicara terus terang. Ini 7 hal untuk Anda, dan hak istimewa ini akan selalu digunakan. Apa yang dikatakan Feng Tianxing tiba-tiba mengejutkan semua orang.